Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG berhasil rebound 0,89% ke angka 7072. Dan di video ini saya coba menganalisa beberapa saham di dua sektor yang hari ini masih naik lumayan tinggi dan cara tren masih bagus. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman mau request saham itu dianalisa, bisa like dan komentar pada posting yang saya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham Akra. Akra hari ini naik 4% lebih ke harga 1405. Bisa kita lihat di grafik, kenaikan ini membuat Akra kembali mencoba break resisten di harga 1400. Dan cara tren jika kita lihat, Akra saat ini trennya masih bergerak sangat uptrend. Jadi walaupun beberapa minggu terakhir ini terlihat sideways dengan resisten di 1400 dan support 1300, tapi jika kita lihat dari bulan Juli, Akra terus bergerak naik dari sekitar harga 900-an sampai 1400. Dan secara tren masih bagus dan terlihat beberapa kali garis EMA50 masih bisa menahan penurunan dari saham Akra. Jadi di bawah support 1300 masih ada support di EMA50 di harga 1260. Dan garis MACD yang sebelumnya bergerak turun saat ini mulai bergerak sideways. Dan dari data broker summary jika kita lihat kenaikan 4% lebih ini memang terlihat ada distribusi. Asing juga terlihat melakukan distribusi. Jadi dari data yang kita dapat walaupun hari ini naik, ternyata ada distribusi, jadi tetap harus hati-hati. Jadi secara tren memang bagus, tapi apabila ternyata minggu ini mencoba untuk break harga 1400 ternyata gagal break, Akra saya lihat masih ada potensi untuk kembali turun mengetes harga 1300. Jadi apabila teman-teman saat ini baru mau entry, sebaiknya tunggu Akra terkonfirmasi break dari harga 1400 baru teman-teman ikut entry dengan target jangka pendek di sekitar harga 1450 sampai target di 1500. Sedangkan untuk teman-teman saat ini baru mau entry, Akra menurut saya masih sangat layak untuk di hold selama garis EMA50 tidak terlewati. Jadi apabila teman-teman belum melakukan take profit apabila gagal break harga 1400, menurut saya masih bisa di hold apabila teman-teman beli di harga bawah. Selanjutnya Elsa bisa kita lihat hari ini juga naik 3% lebih ke harga 324. Dan secara tren bisa kita lihat Elsa sekarang tren sudah mulai membaik. Saya sebelumnya turun lumayan dalam dari sekitar harga 350, sempat turun di bawah garis EMA50, tapi bisa kita lihat pada saat menyentuh garis EMA150 Elsa masih bisa bertahan dan saat ini kembali naik di atas garis EMA50. Jadi garis EMA50 saat ini di harga 318 sudah berubah menjadi support kembali. Dan untuk garis EMA150 masih di harga 306. Jadi secara tren Elsa saat ini masih sangat layak untuk di hold. Dan garis MACD sebelumnya bergerak turun saat ini mencoba untuk bergerak naik. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 3% lebih ini ada akumulasi. Asing juga terlihat hari ini masuk akumulasi. Jadi untuk Elsa saya lihat masih ada potensi untuk naik mengetes resisten di 330. Tapi tetap harus hati-hati. Walaupun secara tren sudah mulai membaik, tapi karena beberapa hari terakhir Elsa sudah naik lumayan tinggi, masih ada potensi untuk turun saat mengetes harga 330. Jadi apabila masih gagal break di harga 330, saya lihat Elsa masih ada potensi kembali turun ke harga 320 sampai garis EMA50. Jadi apabila teman-teman beli di garis EMA150, bisa pertimbangkan untuk take profit dulu. Apabila ternyata minggu ini Elsa gagal naik di atas harga 330, setelah itu tunggu kembali di garis EMA50 untuk re-entry kembali. Medco juga bisa kita lihat hari ini juga masih lanjut naik 4% lebih ke harga 975. Dan secara tren bisa kita lihat Medco juga saat ini trennya masih bergerak uptrend untuk tren jangka menengah. Dan untuk tren jangka pendek memang terlihat sideways karena masih kesulitan untuk break resisten psikologis di harga 1000. Tapi bisa kita lihat saat ini Medco juga masih kuat berada di atas support 850 dan garis EMA50 yang saat ini di harga 835. Jadi untuk sektor minyak bisa kita lihat memang harga minyak dunia saat ini mulai rebound kembali sehingga saham-saham di sektor ini pun mulai bergerak naik kembali. Dan garis MACD sebelumnya bergerak turun saat ini juga terlihat mulai bergerak naik. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 4% lebih ini ada akumulasi sedangkan asing melakukan sedikit distribusi. Tapi satu minggu terakhir bisa kita lihat asing kembali masuk akumulasi saham Medco. Jadi dari data yang kita dapat saya lihat Medco masih ada potensi untuk mengetes harga 1000. Tapi harus ingat
resisten 1000 lumayan kuat karena beberapa kali mencoba break masih gagal break. Jadi apabila teman-teman lihat pada saat berusaha break harga 1000 dan candlenya masih candle seperti ini yang shadow ke atas lumayan panjang, hati-hati ada potensi untuk kembali bergerak turun apabila gagal break dari resisten ini. Dan apabila jika kita perhatikan berhasil break dengan candle yang solid dan ada akumulasi besar, berarti Medco akan lanjut uptrendnya dengan target berikutnya di 1100 dan harga 1000 akan berubah menjadi support kuatnya. Jadi Medco saat ini masih sangat layak untuk di hold walaupun ternyata masih gagal break harga 1000 karena secara tren belum patah tren. Jadi masih sangat layak untuk di hold saat ini. Selanjutnya saya akan coba analisa saham Adro. Bisa kita lihat hari ini juga naik 4% lebih ke harga 4120. Dan bisa kita lihat secara tren pun Adro saat ini masih bergerak uptrend untuk tren jangka menengah. Sedangkan untuk tren jangka pendek memang terlihat masih sideways setelah masih gagal naik melewati harga 4200. Tapi untuk support kuatnya bisa kita lihat masih di 3800 dan di bawahnya masih ada support MA50 di sekitar harga 3660. Jadi secara tren Adro juga masih sangat layak untuk di hold. Dan garis MACD juga sebelumnya bergerak turun, saat ini mencoba untuk bergerak naik. Dan bisa kita lihat di sini kenaikan 4% lebih ini ada akumulasi asing juga hari ini masuk dengan jumlah sangat besar. 1 minggu terakhir jika kita lihat asing kembali masuk akumulasi saham Adro. Jadi Adro menarik untuk dipantau juga karena saya lihat masih ada potensi untuk naik mengetes harga 4200. Apabila berhasil break maka Adro berpotensi lanjut naik dan lanjut bergerak uptrend dengan target berikutnya di 4400 sampai 4500. Jadi berpotensi lanjut uptrendnya. Untuk Indi kemarin baru saya analisa, bisa kita lihat hari ini masih lanjut naik dan masih sesuai dengan trading plan atau analisa di video sebelumnya. Jadi apabila teman-teman belum coba analisa, bisa coba pantau video sebelumnya. Tapi ini juga sama, cara tren masih oke. Dan bisa kita lihat masih lanjut uptrendnya. Apabila terkonfirmasi break harga 3200 besok. ITMG juga bisa kita lihat secara tren atau pergerakan hampir mirip dengan Adro juga maupun Indi. Hari ini naik 4% lebih dan berada di sekitar resisten 44.000. Jika kita perhatikan harga 44.000 beberapa kali dicoba ditembus ITMG masih gagal break, turun ke support di sekitar harga 41 ribuan, masih bisa bertahan dan saat ini kembali rebound dan mencoba break resisten kuat ini. Jadi menarik untuk dipantau apabila berhasil break, ITMG berpotensi lanjut naik ke 48.000. Dan garis MACD pun sama, bisa kita lihat sebelumnya bergerak turun, saat ini mencoba untuk bergerak naik. Dan dari data broker Summary pun bisa kita lihat kenaikan 4% lebih ini masih ada akumulasi. Asing juga terlihat 2 hari terakhir masih masuk dengan jumlah lumayan besar pada kenaikan hari ini. Jadi untuk ITMG bisa dipantau apabila berhasil break zona resisten ini di 44.000 sampai 45.000. Maka target berikutnya itu di 48.000. Jadi TMG masih sangat layak untuk di hold selama masih kuat di garis EMA 50 yang saat ini di 40.200. Sedangkan untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry, sebenarnya bisa buy on breakout apabila berhasil break di harga 44.000, tapi teman-teman harus lebih disiplin. Karena buy on breakout harganya sudah lumayan tinggi. Paling aman adalah teman-teman sebelumnya berhasil break di sekitar support 41.200 ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.